Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segenap takmir masjid yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya yang berbahagia, sebagaimana topik pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah jadi khalifah, ketika Rasulullah menjadi khalifah, Islam itu belum punya tahun, cuma sudah punya bulan. Karena di Quran sudah dijelaskan bahwasanya dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, itu belum punya tahun, tapi sudah punya bulan, termasuk Muharram saat ini. Kemudian ketika Sayyidina Umar itu jadi khalifah, sebagian beliau memerintah itu belum ada tahun. Kemudian Sayyidina Umar itu mengumpulkan para sahabat, bagaimana kalau orang Islam itu membuat tahun. Dikumpulkanlah para sahabat, dimulai dari mana menghitung daripada tahun Islam. Ketika banyak masukan dari para sahabat, ada yang mengatakan bagaimana kalau dimulai dari lahirnya Nabi, bagaimana kalau dimulai dari pada Muhammad diangkat menjadi Nabi, bagaimana kalau dimulai dari Muhammad diangkat menjadi Rasul, bagaimana kalau dihitung berdasarkan hijrahnya Nabi. Secara singkat, sahabat bulat menjadi satu dari sekian pendapat, dihitung dari mulai hijrahnya Nabi sehingga tahunnya orang Islam disebut dengan tahun Hijriah. Sebelum itu belum ada tahun, Pak. Memang sahabat Umar itu cerdas memang. Termasuk yang mengusulkan Al-Quran menjadi satu buku itu adanya usulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Rasulullah Quran masih berserakan di mana? Di zamannya Abu Bakar sudah mulai ada pembukuan ketika peristiwa Yamamah. Banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran meninggal. Umar punya usul, bagaimana kalau dibukukan? Lama prosesnya, maka ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah dan selesailah Al-Quran itu, sehingga Quran yang sekarang kita baca disebut dengan Quran Mushaf Utsmani. Kenapa? Selesainya pada waktu pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi banyak hal-hal yang baru di zaman itu banyak. Alhamdulillah gak lagi. Gula darah saya naik. Saya jual separuh, tidak ada yang beli. Kadol satu saya gagal, oleh pulau gak ada 300. Hadirin jamaah, saya teruskan. Termasuk hijrah. Rasulullah itu hijrah hari Kamis, Pak. Kamis malam. Itu keluar dari rumah. Di tengah malam. Di tengah malam. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar di waktu malam karena di dalam orang-orang kafir Quraisy itu ada musuh yang benar-benar besar itu 2. Sehingga karena besarnya itu Rasulullah sampai berdoa. Apa doanya Rasulullah?
Allahumma izzil Islam bi umaraini. Ya Allah, jadikanlah Islam ini jaya di antara dua Umar. Satu namanya Umar bin Hisham, nomor dua Umar bin Khattab. Ini memusuhi Rasulullah luar biasa, sehingga Rasulullah itu sampai berdoa, ya Allah, seandainya dua orang ini di antara dua orang Umar ini masuk Islam, maka Islam akan menjadi Islam yang jaya. Dan betul kan? Kemudian doanya Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah. Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Hisham selamanya sampai dia meninggal dalam kondisi masih memusuhi Rasulullah. Siapa Umar bin Hisham? Nama di Facebooknya namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu mati ketika perang Badar. Karena luar biasa, oleh memusuhi Islam itu luar biasa dua orang ini, dua Umar ini, satu Umar bin Khattab, dua Umar bin Hisham. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi umaraini. Ya Allah, jadikanlah Islam ini jaya di antara dua Umar. Doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenceng Umar bin Khattab. Bagaimana dengan Abu Jahal? Abu Jahal tetap memusuhi Islam, tapi ada tapinya. Apa tapinya? Tapi anaknya menjadi pembelanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ikrimah bin Abu Jahal, pembelanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Bapaknya menjadi musuh, anaknya menjadi pembela. Sehingga di dalam peristiwa Uhud itu, para hadirin jamaah rahimakumullah, sudah sangat-sangat terkenal sekali. Apa di dalam peristiwa Uhud? Ketika Rasulullah kena panah, ketika Rasulullah giginya tanggal, ketika pelipisnya Rasulullah terkena panah, Rasulullah itu meneteskan darah dari wajahnya, tapi darahnya tetap ditahan oleh Rasulullah SAW. Selesai perang Uhud, ketika kalah, apa yang diharap, apa yang ditanyakan oleh sahabat? Ya Rasul, kenapa darah engkau tahan tidak sampai menetes ke bumi? Apa jawabnya Rasulullah? Kalau darah saya sampai menetes ke bumi, maka malaikat Jabal tidak akan terima, maka orang-orang kafir Quraisy akan ditimpakan gunung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Sahabat itu ada yang betik juga, Pak. Loh, kenapa tidak engkau biarkan? Nek kula Pak tak keples-keplesin malah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah di dalam hadis, bal arju ayyuhrijawwahu min aslabihim ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Apa kata Rasulullah? Bisa jadi mereka-mereka bapaknya, ibunya memusuhi saya, tetapi keturunan-keturunan dari mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu tidak boleh memutus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh. Bisa jadi bapaknya mokong, bisa jadi bapaknya gablek. Tidak ada, Pak. Ada orang kerjaannya maling, kemudian ngomong nang anak itu gak mungkin ngomong begini. Nak, bapak ini jadi maling, menit terus no ya jadi maling. Pasti mereka akan berdoa, ya Allah, bisa jadi saya ini maling, tapi saya tidak berharap anaknya menjadi maling. Saya teruskan, Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berangkatlah Rasulullah itu dengan sahabat malam. Ketika Rasulullah mau berangkat, Sayyidina Ali disuruh untuk menempati tempat tidurnya. Rumahnya Rasulullah dalam kondisi terkepung. Karena paginya itu terjadi musyawarah antara orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Umar bin Hisham. Di satu tempat namanya Darun Nadwah, memutuskan bahwasanya nanti malam Rasulullah akan dikepung, Rasulullah akan ditangkap, dan Rasulullah akan dibunuh. Kemudian para hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah dalam kondisi terkepung, apa kata Al-Quran? Rasulullah membaca satu ayat, wa ja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di surat Yasin itu,
Wa ja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda fa alshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah, jadikanlah bagi mereka-mereka yang mengepung saya, di sekeliling mereka hanya melihat tembok, di belakang mereka hanya melihat tembok. Akhirnya ayat ini disalahgunakan oleh orang-orang yang agak ngerti. Ada operasi gak bawa helm, gak bawa STN, polisi ini dibaca ayat ini. Gak makan, oleh nopo polisi ini kate operasi sholat duha. Ayat itu untuk orang kafir, bukan untuk sampean gak bawa helm ada operasi polisi. Salah menempatkan. Akhirnya mereka tertidur. Setelah tertidur, Rasulullah berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang ada nilainya yang mahal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika bersama dengan Rasulullah itu membawa satu bongkahan emas yang besar, dimasukkan ke dalam sapu tangannya. Untuk apa? Untuk sangu. Berjuang itu buat sangu. Melakukan sesuatu kebaikan itu juga sangu. Nang mall gak duwe. Jumatan lu nggih nggawa duwe. Nek Jumatan gak nggawa duwe, infaknya masjid ini berkurang. Engko nek jedinge pesing, kerane banyak yang rusak, ya apa wong Islam? Pesinge koyo ngene. Lha sampean sendiri ke masjid kadang-kadang gak gawa duwe. Ana kotak mlaku apa-apa gak ero kadang-kadang. Sakno kotake bawa terdimbang surung terus dari kotak, surung terus. Artinya apa? Hidup itu juga perjuangan, Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu membawa emas ketika berhijrah dengan Rasulullah SAW. Bagaimanapun di dalam kisah apapun Abu Bakar itu termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang kaya. Setelah Abu Bakar pergi, apa kata bapaknya? Bapaknya mencari mana emas yang aku punya. Sama anaknya Abu Bakar namanya Asma binti Abu Bakar, ditunjukkanlah batu kemudian dikemas. Ini Pak, ini Mbah, emas sampean Mbah. Oh masih ada ya? Iya. Saya khawatir dibawa Abu Bakar bersama Muhammad nanti kemana-mana untuk Islamnya Muhammad. Kenapa kau tidak tahu? Bapaknya Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah. Mulai dia lahir sampai mati ditakdir oleh Allah tidak kelihatan. Jadi bijuannya gampang kok gak ketok. Namanya Abu Quhafah. Inilah kadang-kadang kita yang perlu kita sadari apa? Kadang-kadang bapaknya tidak beriman kepada Allah, tetapi anaknya menjadi muslim yang taat. Itu terjadi siapa? Antara lain terjadi pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bapaknya musuhnya Rasulullah, memusuhi Rasulullah, tapi anaknya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun 8 Hijriah, Abu Quhafah ini kemudian masuk Islam, menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang saya hormati. Setelah itu Rasulullah pergi. Yang dituju adalah Gua Sur. Berapa hari Rasulullah di sana? Sebagian yang kuat mengatakan sampai malam Senin. Jadi beliau ada di sana itu mulai dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Kemudian berangkat lagi. Siapa yang mengantar makanan dari dalam gua itu? Yang mengantar makanan adalah satu namanya Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Yang nomor 2 sebagian mengatakan Darirah, anaknya Abu Jahal. Mana jenengan boten musah heran. Nek ana bapak ning wablek kok anak itu kan adzan di masjid ini ndak usah heran. Sopo anak iso itu? Lho kok iso? Yo iso, apa gak iso? Pangeran karbo gak iso. Hidup ini banyak ganjilnya para hadirin jamaah rahimakumullah. Banyak ganjilnya. Kemarin pada waktu sekian
Saya pertemuan saya sampaikan banyak ganjilnya Rasulullah orang paling ganteng oleh rondo. Nabi Yusuf itu ganteng ya oleh rondo. Nabi Yusuf itu punya istri namanya Zulaikha. Nabi Yusuf ditafsir, Nabi Yusuf ketika dapat Zulaikha, Nabi Yusuf itu usianya 31. Zulaikha sudah berumur 53. Ayo coba jenengan, dua anak ganteng umur 31. Oleh rondo umur 53, yakin sampean ngamuk-ngamuk. Kanok perawan tanang kedintang. Matamu gak melek. Tapi ya begitu itu hidup itu, karena ini bukan surga, Pak. Banyak yang ganjil, kadang-kadang banyak yang di luar daripada akal. Mana di antara orang yang imannya pas itu adalah orang yang bisa menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Terus aku. Yang mengantar makanan itu. Ada sahabat yang ditata oleh Rasulullah, bagian membawa berita. Namanya Amir bin Buhairah. Kalau sepi dia naik ke atas, ya Rasul, ada perlombaan di antara orang-orang Quraisy. Perlombaan apa itu? Siapa yang bisa nangkap jenengan ya Rasul dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Kemudian Rasulullah melakukan perjalanan. Tidak hanya berdua, Pak, didampingi orang yang paham dengan jalan, yang tidak biasanya digunakan oleh orang. Namanya Abdullah bin Uraikid, orang Nasrani. Diupahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa pelajaran yang bisa kita lihat? Apa pelajaran yang bisa kita pelajari? Apa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya di sini? Ternyata untuk melakukan sesuatu yang penting itu harus kita rencanakan dengan baik. Jenengan kepingin anaknya masuk akabri, ya kongkongan renang, ya suruh untuk lari. Ojo oleh rokokan dhisik, fisiknya diperbaiki, kemudian otaknya diasah. Kepingin anak masuk ke UNER, kedokteran, ya harus disiapkan. Apa persiapannya? Ya masuk IPA dulu. Setelah masuk IPA, tambahan pelajaran. Kemudian apa? Belajar dengan sungguh. Ini namanya ikhtiar, Pak. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita semua itu supaya tertib. Gak ujuk-ujuk, boten. Artinya apa? Ketika Rasulullah peristiwa hijrah ini ditata oleh Rasulullah. Saya berjalan dengan siapa? Yang mengantar makanan siapa? Yang pakai cara saya bagian mencari berita siapa? Yang mendampingi perjalanan yang tidak biasanya dilalui jalan itu siapa? Ditata betul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita enggak ya kadang-kadang pasrah bongkoan nang pangeran, ya tak bisa. Ini pada kalau jenengan sedaya kudu arep bojone apik, bodine apik, mukanya glowing, ya kudu bondo. Wong wedak gak tau didukokno njaluk glowing, ya ndak bisa. Gak duwe alat senam kok kepingin bodine bojone apik, ya ndak bisa, dibiayai, direncanakan. Cuma nek senam aja pinggir embong. Pemane pinggir embong ngarepe wong sing bojone lara, sing wedok lara. Ku kesiksa saken para hadirin. Delok megol-megol sementara di rumah istrinya ditata betul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya menyampaikan seperti ini, ada yang tanya, Ustaz, berarti Rasulullah pada waktu itu tidak sholat Jumat? Betul, Rasulullah tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena belum ada syariat sholat Jumat. Kemudian Rasulullah melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan ada orang yang mengejar, namanya Suraqah bin Malik. Mendekati Rasulullah, jatuh, mendekati Rasulullah, jatuh, mendekati Rasulullah, jatuh.
Ketika Rasulullah sudah diintip oleh orang-orang kafir Quraisy, apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu takut, janganlah kamu cemas, Allah beserta kita. Artinya apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kepingin cita-cita kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara dohir dipersiapkan, secara batin juga jangan sampai ditinggalkan. Makanya kita selalu kalah, Pak. Kenapa? Ngandalno doa, ikhtiarnya sangat lemah. Saya teruskan. Hadirin jamaah yang hormati. Kemudian Rasulullah membangun masjid, namanya Masjid Quba. Kemudian Rasulullah nyampe lah di Madinah. Di Madinah itu para hadirin jamaah rahimakumullah, orang-orang yang di Madinah itu sudah dalam keadaan Islam. Banyak yang sudah dalam keadaan Islam dan bisa membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat pendek. Kenapa? Karena orang Madinah itu pernah datang ke hadapan Rasulullah untuk dikirim orang yang ahli Al-Quran. Maka dikirimkanlah seorang pemuda yang ganteng, yaitu namanya Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Umair itu adalah orang kaya yang ada di Mekah. Anaknya, sampai Rasulullah itu menyampaikan di dalam hadis ini, kalau kepingin tahu pemuda yang ganteng di surganya Allah, lihatlah Umair, kata Rasulullah. Di surga itu, Pak, kalau di hadis umur kita itu menjadi umur 31 di hadis. Jadi jenengan sampeyan delok fotone tahun 4 ketika umur 31 tahun, ku ganteng-gantengnya awak dhewe. Sampeyan saiki umur 70, saya 56, untuk coplok kabes, pangel. Apa yang terjadi pada Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu adalah anaknya Wa Umair, bapaknya penentang Islam, ibunya penentang Islam. Sehingga ketika dia itu ikut Rasulullah menyatakan diri masuk Islam, para hadirin jamaah rahimakumullah, segala fasilitas yang ada pada Mus'ab bin Umair itu dihabiskan oleh orang tuanya. Kok cara sakniki ATM dijaluk, kartu kreditnya dijaluk, kendaraannya dijaluk, pakaian yang bagus dijaluk. Sudah, kamu ikut Muhammad, gak usah ikut saya, semua fasilitas saya cabut. Artinya apa, para hadirin jamaah rahimakumullah? Apa artinya? Ketika kula sampean sendiri, ketika kula sampean semuanya ini masuk Islam, artinya apa? Kita ini butuh apa? Butuh perjuangan diri kita. Untuk mencapai surganya Allah itu sulit. Dikongkon jamaah bulet. Makanya para hadirin jamaah rahimakumullah, ucapan orang tua yang kadang-kadang hanya sekilas itu punya nilai besar. Itu punya nilai besar. Ada seorang zaman tabi'in, dia itu pandai bernyanyi, Pak. Pandai bernyanyi dan pandai bermain gitar. Satu saat sahabatnya Rasulullah itu namanya Ibnu Mas'ud itu lewat. Kata Ibnu Mas'ud begini, suaranya siapa ini ya Pak? Suaranya siapa ini? Suaranya ini, wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud itu mengatakan seperti ini, ya Allah, seandainya suaranya orang ini dipakai untuk melantunkan Al-Quran, betapa indahnya suaranya ini ketika untuk melantunkan Al-Quran. Penyanyinya itu kedengaran. Tanya sama temannya, siapa yang mengatakan tadi? Ibnu Mas'ud, sahabatnya Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan? Katanya suara kamu itu bagus. Seandainya gak digawe nyanyi-nyanyi, digawe melantunkan Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran dilantunkan dengan suara yang bagus. Loh, itu akhirnya membuat kesadarannya orang ini, Pak. Di kitab itu orang ini langsung membanting gitarnya, kemudian dia itu mencari Ibnu Mas'ud dan belajar Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud dan menjadi sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Artinya apa? Kadang-kadang ucapan kula sampean yang sedikit itu perlu untuk anak-anak kita. Barangkali ucapan yang sedikit itu dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, termasuk saya. Bukan ujub mboten, Pak. Mboten ujub mboten. Saya kadang-kadang anak saya kalau sholat subuh rada telat. Saya tahu komentar. Ya Allah, sembahyang kok sak karepe dhewe. Engko nek digawe pangeran sak karepe dhewe ya Allah. Kadang-kadang sembahyang gitu telat saya ngomong gini, ya Allah uripmu itu ditentokno karo sembahyangmu. Ojo sembahyang telat, nggih ya. Lho cebaleni lho nggih. Kadang-kadang anak kita kan ya dibaleni malih para hadirin jamaah rahimakumullah. Lho, wis sembahyang dereng. Ojo angger sembahyang. Gak apik. Akhirnya itu menjadi memorinya anak kita. Lah kula sampeyan ngapunten, saya bisa berbicara seperti ini kepada anak saya. Kenapa? Saya bisa memberikan contoh. Saya jaga jamaah saya subuh saya, sehingga saya bisa mengucapkan itu kepada anak saya. Ngapunten, kalau orang tua nggak bisa memberikan itu, ya jangan berharap. Saya biasakan betul Pak, mboten ujub, Allah yang tahu hati saya. Barangkali sedikit ini saya tularkan jenengan termasuk bisa melakukan. Saya utamakan betul, pokoknya mari sembahyang maghrib, mari sembahyang subuh. Bosak lembar, borong lembar, hampir ngapunten, hampir saya tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Sehingga saya ketika baca Al-Quran, anak saya lewat bisa ngomong saya. Qurannya dibuka, ojo ngenteni Ramadan dok. Kenapa? Karena saya baca Quran. Artinya apa? Ucapan yang sedikit itu bisa jadi menjadikan obat yang saat ini mungkin tidak sembuh, tapi suatu saat ketika sudah berpisah dengan orang tua akan menjadi obat yang sembuh. Nopo ono angger banyu putih wong kok ngomongi aqua? Jarang, Pak. Wong punya merek lain itu jarang. Kenapa? Mangger banyu putih wong biasanya nyebutnya yang juga nyebut aqua. Kenapa? Karena sejak awal sudah ditanamkan di aqua. Sampean angger tuku yang berbau den, rata-rata yang ngomongnya Pepsodent padahal Rita den. Artinya ini apa para hadirin? Nek kula sampean semua itu bulet oleh nglakoni ibadah, tidak akan bisa menyuarakan ibadah sebagai simbol dari kehidupan keluarga. Kenapa? Bapak ini ibadah bulat, tidak akan berani untuk mengucapkan kepada anaknya, tidak akan berani menyampaikan sesuatu kepada anaknya. Yang mendidik, yang orang tuanya sendiri kadang-kadang tidak melakukannya. Ayo nyoba, jenengan Jumatan awal berangkat, menjaga sholat 5 waktu. Terus anak kita suatu saat seperti itu, enak kita ngomongnya. Nah, apa ya? Ojo sembahyang sakarepe dhewe. Sembahyang ku ono waktune. Lho kula ngapunten, kadang-kadang sempat dalil bareng. Karena anak saya yang perempuan itu alumni ya. Ya Allah. Derengnya turun inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sembahyang ono waktune, gak sakarepe dhewe. Artinya apa? Ucapannya sedikit ini barangkali ketika masih kumpul dengan orang tua belum menjadi obat. Tapi suatu saat ketika sudah bisa dengan orang tua akan teringat omongannya wong. Hadirin jamaah yang berhormat, kita teruskan. Mus'ab bin Umair itu adalah pengajar Al-Quran pertama di Madinah. Maka ketika Rasulullah dengan Abu Bakar nyampe di Madinah, kalimat yang muncul adalah tola al-badru alaina. Islam sudah berkembang di Madinah, antara lain adalah jasanya Mus'ab bin Umair yang dikirim oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah untuk mengucapkan, untuk mengajarkan Al-Quran. Ngapunten para hadirin, ketika perang Uhud, apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu meninggal ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, karena semua fasilitas itu dicabut oleh bapaknya. Ketika jenazahnya itu, jubahnya itu ditarik,
kepalanya kelihatan. Ketika ditarik, maka kakinya kelihatan. Apa kata Rasulullah? Ambillah apa yang bisa menutupi daripada kakinya. Jenazahnya siapa itu? Jenazahnya Mus'ab bin Umair. Saya kasih contoh lagi. Ada seorang sahabat Rasulullah namanya Handola. Handola itu ketika perang Uhud dia meninggal. Memang peristiwa Uhud itu luar biasa. Ketika perang Uhud selesai, apa kata Rasulullah? Ribuan malaikatnya Allah berebut untuk memandikan Handola, kata Rasulullah. Sahabat tentu janggal, karena bagaimanapun orang syahid itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak perlu disolati, hanya dipendem dengan pakaian ketika dia berperang. Makanya namanya syahid. Syahid itu saksi. Artinya apa? Pakaian yang ada, darah yang ada sebagai saksi. Kata Rasulullah, ribuan malaikat turun untuk berebut untuk memandikan Handola. Sahabat itu janggal, kok bisa ya? Apa kata Rasulullah? Kenapa ya Rasul? Tanya kepada istrinya Handola. Setelah perang sahabat itu tanya kepada istrinya Handola, Ibu, apa yang terjadi pada Handola? Iya, suami saya itu ketika ada seruan untuk perang, ketika ada seruan untuk perang sedang kumpul dengan saya. Sehingga ketika dengan kumpul dengan saya itu ada seruan perang, ada trompet yang ditiup untuk melakukan peperang, itu sedang kumpul dengan saya, kemudian dia itu langsung lari untuk membela agamanya Allah, datang kepada Rasulullah untuk ikut perang Uhud. Artinya apa? Handola itu ketika perang Uhud dalam kondisi junub, Pak. Mari kumpul ambek bojone dereng adus. Apa pelajaran yang perlu dipetik dari ini? Ketika melakukan ibadah kepada Allah itu semangatnya luar biasa. Repot kita kadang-kadang nang masjid ngenteni komat kadang-kadang. Nek jeling nono nang masjid kok ngenteni komat. Pokoke teko. Nek kepengin dakwah kandhanono sing gak teko yo. Lho kadang-kadang kita itu punya sikap yang semacam itu kadang-kadang. Uang itu perlu dikandani para hadirin jamaah rahimakumullah. Kita itu perlu dikandani sebab suatu saat kita itu lalai. Kok dikandani koncone, kadang-kadang koncone gak diwawu. Repot kalau begitu. Gak wawu pirang-pirang dino. Orang itu dengan orang, Pak, boleh tidak paham, boleh tidak sepakat. Jenenge konco kadang-kadang itu bersinggungan, tapi ojo digawa sampai mati. Nggak mungkin. Ojo maneh dengan tetangga, ojo maneh dengan teman. Wong sama anak kadang-kadang kita berselisih paham, tapi ojo terus no. Lu anak kula sampean kabeh niku lak ati kula sampean kabeh. Yo kadang-kadang yo gak cocok ambek anak, tapi ojo sampai digawa mati. Kadang-kadang gak cocok dengan konco, gak cocok dengan teman, sampai mati gak nyopo. Naudzubillah min. Nggak bisa, kita nuruti hatinya uang itu nggak bisa. Makanya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari di dalam kitab ditanya, Imam, manusia itu siapa? Ingkanat mahasinuhu masawihi masawiyah, bakai bala takunu masawihi masawiyah. Siapa manusia itu? Manusia itu benerai salah, opo maneh salah. Artinya apa? Jangan mengharap orang lain itu cocok dengan hati kita. Suatu saat ada peristiwa, Pak. Sayyidina Umar itu pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada apa? Kata Sayyidina Umar. Kenapa Abu Bakar itu tidak pernah mendahului salam saya? Selalu saja saya itu salam dulu, kemudian Abu Bakar itu menjawab salam saya. Perselisihan ini akhirnya diselesaikan oleh Rasulullah.
dipanggil oleh Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, kenapa kamu di hadapan Umar tidak pernah mendahului salamnya Umar bin Khattab? Apa jawabnya Abu Bakar? Ya Rasul, bukankah engkau menyampaikan orang yang mencuri salam itu pahalanya lebih besar daripada orang yang menjawab salam? Artinya ya Rasul, saya kepingin sahabat saya Umar bin Khattab itu masuk surga terlebih dahulu daripada saya. Akhirnya masalah itu selesai. Sehingga berangkulanlah antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Jenengan waman mbek kanca, ketemu gak tahu salam. Sing dhisiki salam ngono, takoni kancane, "Apa kono gak tahu salam?" "Aku kudu kancaku mlebu swarga dhisik, mari aku." Coba jawabannya indah apa tidak? Luar biasa. Jadi kesalahpahaman itu jangan diterus-teruskan. Gak kira Pak para hadirin jamaah. Gak kira kula mbek sampean kabeh ku cocok ku gak kira. Sehingga ayat perkawinan pun disampaikan seperti itu. Napa? Di ayat perkawinan itu disampaikan seperti itu. Apa yang dimaksud ayat perkawinan? Sama tingali. Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Kata Allah, kamu punya istri, ramuten api opo ya opo, pasti ada sesuatu yang tidak cocok dengan hatimu. Tetapi sesuatu yang menyenangkan itu jauh lebih banyak daripada sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu Quran, Pak. Duwe bojo turu ngoro dipegat. Duwe bojo rada lemu gak langsing terus kita ndak mau. Ya ini bahasanya Quran, Pak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu rambut istri kamu sebaik-baiknya, tapi kata Allah, wa in karihtumuhunna, senajan kamu rambut istri kamu sebaik-baiknya, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sesuatu yang menyenangkan jauh lebih banyak daripada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nggih, kula sampean kabeh kadang-kadang kepingin nyocokno nang atine awak dhewe, tapi awak dhewe gak gelem nyocokno nang atine wong li. Ngapunten, saya nggak ngarang-ngarang. Ketika peristiwa, saya pernah melihat betul kiai yang menjadikan pelajaran pada saat itu. Saya punya sahabat almarhum Yai Abdul Syakur yang punya pondokan Nidhomiyah Ngelom. Pada waktu itu saya diajak ke Madura, ketemu sama Yai Muhaimin Abdul Bari. Ngapunten, ketua PCNU Sampang yang punya pondok Darut Tauhid yang ada di Injelan Sampang. Ketika saya dengan beliau ada di sana, sekarang sudah almarhum beliau ponakannya Yai Sukron Mahmud Jakarta. Ketika saya sampai di sana, ada santri datang ke Yai. Ana apa jom? Yai pangestune, saya mau pirok. Pirok itu pegatan. Loh, apa kok pirok apa pegatan? Kula mboten cocok Yai kali bojo kula. Saya ingat betul kalimatnya beliau. Prasamu aku ambek Bunyai itu cocok. Kadang-kadang yo gak cocok, tapi tak cocok. Hasilnya gak nyocok nunggu jawab anakku gak besomo ya. Ayo jenengan, berapa kali jenengan gak cocok dengan istri, berapa kali kita gak cocok dengan anak. Itu kalau nafsu kita tinggikan, nafsu kita unggulkan, gitu ya para hadirin jamaah. Artinya apa? Kita ini kadang-kadang juga gak cocok, tapi nyocok. Artinya apa para hadirin jamaah dari pelajaran ini? Yang pertama, ikhtiar itu harus maksimal. Dua, doa itu juga harus kita panjatkan. Dan yang nomor tiga, Islam itu butuh perjuangan. Kebetulan kalau rezekinya banyak, ya infaknya yang agak banyak. Tidak punya tapi punya tenaga, ya saya semangat oleh ibadah. Untuk apa semuanya? Satu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir,
Hadis innamal a'malu binniyat itu hadis terkait dengan hijrah, Pak. Sehingga di dalam hadis itu bunyinya begini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ketika Rasulullah mau hijrah, itu sahabat itu ngomongnya begini. Ada sebagian mengatakan seperti ini, ayo ikut hijrah Rasulullah, ayo. Kita di Mekah tidak punya apa-apa, barangkali nanti di Madinah kita diberikan fasilitas oleh Rasulullah. Sebagian mengatakan, ayo hijrah ya. Orang Mekah gak dibojo atau bojo gak gelem tidak hijrah. Siapa tahu dengan hijrah itu kita dikawinkan oleh Rasulullah dengan dapat orang Madinah. Yang orang Madinah itu orangnya cantik. Rasulullah dengar itu, sehingga Rasul menyampaikan sesuatu itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia. Barang siapa yang hijrah karena wanita, maka dia akan hijrah itu hanya dapat wanita. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Wa hijratu ila ma hajara ilaihi. Semua itu walaupun orang hijrah itu juga tergantung pada niatnya. Makanya di hadis itu kata Rasulullah, jaddidis sabina fa innal bahra amikun. Perbaikilah niat, perbaikilah kapalmu, perahumu, karena perjalananmu itu akan jauh. Ulama ahli hadis sepakat yang dimaksud jaddidis sabina adalah husnin niyah, yaitu memperbaiki niat. Saya pernah dapat tamu, Pak. Bah, kenapa? Saya itu mantu saya itu pegawai negeri, anak saya juga pegawai negeri. Kok hidupnya ngapunten gitu? Kok oleh ngoten gitu, Pak? Ngapunten, saya tanya, Pak, jenengan ketika menikahkan anak jenengan itu dulu niatnya apa? Jujur mawon, nggih. Sing wedok niku mulai sugih, kula seneng niku sugih. Pak, niat itu jenengan rubah, minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah. Jenengan rubah. Kenapa? Jenengan rubah sampean sing niat koyo ngono iku, sampean ganti dengan apa, Pak? Sampean ganti, saya menikahkan anak saya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kehidupan anak jenengan akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, matur suwun nggih. Panjenengan kula ben keliru. Kula kedonyan panjenengan. Sampai sakniki boten kaya Artinya apa? Ayo, ketika kita koreksi diri, ada sesuatu yang kurang, kita perbaiki. Supaya apa? Kekurangan ini tidak terus-menerus kita bawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada saat itu kesempatan ini yang sebagai beliau Ustaz Muhammad Mustafa dan para sahabat sekalian bisa kami dengan yang bersiapkan di sisi para sahabat ini. Terima kasih. Allah. Mati. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kalian maling nasi. Ayo. Alhamdulillah. Dan tadi pengajian rutin Ahad Pagi pada kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Haji Muhammad Nasrullah Zaini MPD. Sampai berjumpa di pengajian-pengajian berikutnya. Alhamdulillah. Cukup dengan yang sederhana. Jadi Abah Masian dilarang keras makan daging. Kalau Pak RW gimana Pak? Saya sembarang. Oh sembarang. Oke, pun ngoten mawon. Monggo. Mugi pertemuan kita barokah. Dagingnya sudah banyak. Paringi keberkahan Allah SWT. Amin amin. Luar biasa. Jadi sekarang kita harus mencuri salam, Pak ya. Mau masuk surga nih. Oke. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.